Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan kajian kita tentang serial etika dalam bermedsos. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji prinsip yang pertama. Apa itu? Prinsip niat. Prinsip niat dalam bermedsos. Tapi perlu difahami bahwa modal niat saja itu tidak cukup. Modal niat saja tidak cukup. Orang yang korupsi, kita tahu semua bahwa korupsi adalah perbuatan jahat, perbuatan dosa. Mungkin enggak orang yang korupsi itu niatnya baik? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa korupsi, Mas? Buat bantu pembangunan masjid di kampung. Niatnya baik atau tidak? Baik. Kenapa korupsi, Mas? Untuk menafkahi anak istri. Bagus enggak niatnya? Bagus. Apakah niat yang bagus tadi akan mengubah hukum korupsi dari dosa menjadi ibadah? Mengubah atau tidak? Tidak. Berarti niat baik saja tidak cukup. Ketika kita masuk ke dunia media sosial, prinsip pertama niat, tapi niat tidak cukup. Maka harus diiringi dengan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah prinsip ilmu dalam bermedsos. Prinsip apa? Ilmu dalam bermedsos. Dari awal kita penekanannya dalam bermedsos, tapi bukan berarti kita tidak membahas tentang berselancar di dunia maya, yaitu berinternet. Sehingga ketika kita bicara prinsip ilmu, kita juga akan menyinggung tentang berinternet. Banyak orang memanfaatkan internet ini sebagai media belajar. Banyak orang memanfaatkan internet sebagai media belajar. Baik itu dalam ilmu-ilmu duniawi, pertanian, pertukangan, perlistrikan, perkebunan, perikanan. Banyak sekali info tentang ilmu-ilmu dunia di kesehatan di internet. Dan juga banyak orang memanfaatkan internet ini sebagai media untuk menambah ilmu agama. Dan ini sejatinya adalah memanfaatkan karunia Allah. Seperti yang saya sampaikan saat tema yang kita bahas, medsos antara manfaat dan bahaya, kita telah sampaikan bahwa medsos ini atau internet ini bisa dijadikan sarana untuk menambah ilmu agama. Namun ketika kita ingin menjadikan internet ini sebagai salah satu sarana untuk menambah ilmu agama,
maka kita harus punya bekal ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang siapa yang layak untuk kita jadikan sebagai sumber pengetahuan agama. Alias kita ngaji ke siapa? Tidak setiap ustadz, tidak setiap mubalik, tidak setiap kiai yang muncul di internet pantas untuk diambil ilmunya. Para ulama kita mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Ilmu itu bagian dari agama kita. Maka selektiflah dalam mencari ilmu. Dari siapa engkau mengambilnya? Karena tidak setiap yang muncul di dunia maya yang punya video banyak, yang subscribernya sampai jutaan misalnya atau ratusan ribu, belum tentu dia punya kompetensi. Belum tentu. Bahkan bagi yang pernah belajar ilmu agama di pesantren misalnya, walaupun cuma sebentar, itu ketika melihat cara ustadz dalam tanda kutip itu membawakan dalil, itu dia bisa menilai ini nggak punya kompetensi. Baca dalil saja tidak benar, apalagi menafsirkan dalil. Bacanya saja sudah nggak benar. Mungkin kalau orang tersebut berceramah di hadapan orang awam yang nggak pernah mondok audiennya, mungkin mereka nggak paham. Oh, ini orator, dan yang biasanya digemari, oh ini lucu. Terjadi persaingan antara pelawak dengan ustadz. Ya, Kak, memilih ustadz itu bukan dilihat lucu atau tidak lucu, apakah dia itu orator atau bukan orator, bukan dari situ. Tapi dia punya kompetensi enggak? Dia punya keahlian di bidang itu enggak? Dia bicara tentang tafsir, belajar tafsir di mana? Dia bicara tentang hadis, belajar hadis di mana, sama siapa, kitab apa saja yang pernah dia pelajari. Jadi, ketika kita berselancar di dunia maya, nyari sesuatu tentang ilmu agama di internet, kita harus punya modal ilmu untuk membedakan mana yang pantas diambil ilmu, mana yang tidak. Baik, sekarang kita pindah ke medsos. Ketika kita bermedsos pun, kita harus punya modal ilmu. Terutama ketika kita senang untuk sharing. Terutama ketika kita senang untuk apa? Sharing. Jangan pernah berpikir bahwa sharing itu berhenti sekedar sharing tanpa ada resikonya. Betapa banyak orang tersesat gara-gara membaca sharingan yang nggak benar. Maka prinsipnya apa? Saring sebelum sharing. Napa? Saring sebelum sharing. Jadi jangan setiap ada sesuatu masuk ke WA kita pikir ini nasihat, ini wejangan, ini cuplikan kajian,
Belum kita lihat, kita ini belum ngelihat, belum baca, sudah diapain? Sudah di-share. Anda itu ketika menyebarkan ini di grup, Anda itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab seandainya apa yang Anda sebarkan itu salah. Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullah, beliau menyampaikan, sebelum menyebarkan sesuatu maka kita harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 3 hal. Sebelum menyebarkan sesuatu, kita harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya berapa hal? 3 hal. Yang pertama, benar atau tidak? Napa? Benar atau tidak? Yang akan kita sebarkan benar atau tidak? 2, ada manfaatnya atau tidak? Apa yang kedua? Ada manfaatnya atau tidak? Yang ketiga, disebarkan di komunitas terbatas atau di khalayak umum. Disebarkan di komunitas terbatas atau di khalayak umum. Coba diulangi. Apa yang pertama? Benar atau tidak? Yang kedua, ada manfaatnya atau tidak? Yang ketiga, disebarkan di komunitas terbatas atau untuk khalayak. Belum dipastikan kebenarannya, sudah tersebar kemana-mana, kemudian ada klarifikasi, oh ternyata berita itu bohong. Ada atau tidak seperti itu? Banyak banget. Prinsipnya adalah apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Surat apa? Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya ada orang fasik membawa berita kepadamu, maka pastikan kebenarannya. Bertabayyunlah. Benar gak berita itu? Nah sekarang di media sosial kita nggak tahu ini fasik apa enggak. Bahkan kadang-kadang nggak ada sumbernya, ada tulisan langsung di-share. Kalau masalah dunia ini bisa mengakibatkan bahaya, manakala disebarkan padahal itu adalah hoax, apalagi masalah agama. Berita tentang kejadian A, B, C, D, tentang urusan dunia, musibah anu, kejadian anu, itu kalau nggak benar disebarkan bahaya, apalagi berita tentang urusan agama, bicara tentang hukum agama, halal haram, boleh tidak, itu lebih mengerikan lagi kalau ternyata salah. Resikonya seperti yang pernah saya sampaikan, itu akan menjadi dosa jariyah. Kalau zaman dahulu para ulama menyebarkan ilmu itu pakai kertas. Kertas ini ada umurnya atau tidak? Ada. Ada saatnya kertas itu lapuk, rusak, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, hancur. Sekarang ketika kita menyebarkan sesuatu di internet, akan bertahan di internet berapa ribu tahun. Nabi SAW mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa
sebanyak orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, begitu mudahnya kita nge-share. Kita punya 10 grup, kita share di 10 grup, kemudian disambut oleh anggota grup itu, lalu di-share ke grup yang lain. Dalam 1 menit itu sudah tersebar kemana-mana. Padahal kita nggak tahu itu benar apa salah, hadisnya sahih atau tidak. Bisa jadi hadis palsu di-share. Ini yang pertama, memastikan benar atau tidak. Yang kedua, apa tadi? Ada manfaatnya atau tidak? Ketika kita mengambil langkah yang pertama, benar atau tidak, ternyata setelah kita teliti benar. Setelah kita teliti benar. Baik. Yang benar ini kalau kita sebarkan ada manfaatnya enggak? Loh Ustaz, kan yang benar mesti ada manfaatnya. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tidak setiap yang benar itu disebarkan ada manfaatnya. Mau contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bepergian bersama Muadz. Siapa? Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi SAW. Nabi SAW memanfaatkan momen kebersamaan beliau dengan Muadz untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu agama. Beliau berkata, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, tahukah engkau apa haknya Allah atas kita dan apa haknya kita atas Allah? Berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Mendapatkan 2 pertanyaan seperti itu, maka Muadz pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lebih mengetahui, Rasulnya lebih mengetahui. Saya nggak tahu jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wahai Muadz, haknya Allah atas kita, kita harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh mensekutukan Allah sedikit pun. Itu haknya siapa? Allah atas kita. Berarti tinggal jawaban dari pertanyaan kedua. Hak kita atas Allah. Nabi SAW melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'ah. Hak kita atas Allah adalah Allah tidak boleh menyiksa kita selama kita tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Asal boten syirik, boten bakal disiksa. Seneng napa boten? Seneng napa boten? Sing penting boten apa? Syirik. Enggak akan disiksa. Seneng. Karena menyenangkan itu, maka Muadz berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasul, boleh enggak saya menyebarkan kabar gembira ini kepada orang-orang, kepada khalayak umum? Muadz kan seneng, pengen orang lain juga seneng dengar hadis ini. Apa kata Nabi SAW?
La, kenapa la? Jangan. La tubasyir. Jangan kamu sebarkan kabar gembira ini. Fayattakilu. Nabi sebutkan alasannya. Fayattakilu. Mbok nanti khalayak umum mengandalkan hadis ini. Mengandalkan pripun? Mengandalkan pripun? Sing pada zina, kan zina udah syirik, ora apa-apa. Sing lagi mabok, mas aja mabok ge. Rasulullah SAW lagi mabok bisa membawa hadis kan? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sebarkan ini, nanti orang akan mengandalkan hadis ini. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW mewanti-wanti Mu'ad agar ini jangan disebarkan untuk umum. Karena ketika disebarkan, barangkali akan muncul madarat, bukan manfaat. Kebalikannya manfaat napa? Madarat. Bukan positif tapi dampak napa? Negatif. Ini hadis Nabi loh. Hadis Nabi itu kebaikan atau enggak? Kebaikan. Benar atau enggak hadis Nabi? Benar. Tapi tidak setiap yang benar bermanfaat kalau kita sebarkan. Jadi ketika jenengan ada masuk WA, isinya tentang nasihat, tentang apa gitu. Kemudian jenengan pastikan hadisnya sahih enggak. Kalau enggak bisa membedakan ini hadis sahih atau tidak, tanya sama ustadz. Kata ustadz sahih. Sebelum jenengan share, jangan pertimbangkan ini manfaat atau tidak. Ustadz cuplikan video, ustadz menyampaikan sebuah hukum. Ya, kira-kira ini ada manfaatnya enggak kalau di share sekarang nih dalam kondisi seperti ini, ada manfaatnya enggak? Kalau ternyata setelah kita timbang-timbang, kalau perlu kita konsultasi sama ustadz, kata ustadz ya ada manfaatnya, maka langkah yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Kita sebarkan di komunitas terbatas atau untuk khalayak umum. Kenapa ustadz? Karena tidak setiap ilmu yang benar bisa dicerna oleh khalayak umum. Loh kok bisa Ustaz? Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang bisa dicerna oleh pemula. Ada ilmu yang bisa dicerna oleh menengah. Ada ilmu yang hanya bisa dicerna oleh lanjutan ya, yang sudah level tinggi. Ada seorang ulama mengatakan ta'amul kibar summus sigar. Makanannya orang dewasa racun bagi bayi. Napa? Makanannya orang dewasa racun bagi bayi. Napa makanannya orang dewasa? Jenengan napa? Bakso apa maning? Soto, tengkleng, sate. Ketika sate, tengkleng kita kasihkan bayi baru 5 hari pripun? Mati keloloden. Apakah satenya haram? Apakah tengklengnya haram? Bukan. Yang jadi masalah adalah ketika makanan yang enak itu, jadi kencot ya. Makanan yang enak yang buat orang dewasa itu kenapa dikasihkan kepada bayi?
Ilmu agama itu berlevel-level. Kalau ilmu itu pantasnya di-share untuk komunitas terbatas, maka jangan di-share untuk komunitas umum. Khawatir ora napa? Ora nyandak napa nek pemahamannya. Gak siap menerima karena memang pemahamannya masih terbatas, dia masih pemula. Ustaz, berarti harap sharing suwe Ustaz. Ora apa-apa, ndak masalah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman karena Rasul SAW berfirman, Rasul SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan ilmu dariku, dari sinten? Rasul SAW, meskipun satu ayat. Jadi motivasi untuk menyebar ilmu itu bukan asal share, tapi harus jelas ayat, hadis Nabi, sahih atau tidak, benar atau tidak, terus pertimbangan 1, 2, 3 tadi yang kami sampaikan. Lebih baik jenengan keliru belum nge-share daripada keliru setelah nopo nge-share. Kalau jenengan keliru karena belum nge-share, masih ada kesempatan untuk nge-share. Kalau jenengan keliru kadung nge-share nembe, ya Allah ki salah. Bagaimana jenengan bisa merevisi kekeliruan tersebut? Ya gampang Ustaz, tinggal apa namanya? Tinggal dihapus Ustaz. Loh, nge-share-nya kemarin, baru tahunya sekarang. Ya udah nggak bisa dihapus. WA bisa dihapus itu kan berapa ya? Enggak, lebih. Sekarang masuk 5 menit. Kayaknya belakangan ini agak ya oke lah, seberapa jam misalnya. Misalnya seberapa jam. Masih bisa. Itu pun belum tentu anggota grup yang dapat WA tersebut belum nge-share, belum tentu. Ada yang tadi itu terlalu semangat, urung diwaca wis di-share, saking semangatnya. Ada nggak orang gitu? Banyak. Ada orang nge-share nih ya, ada orang nge-share sesuatu di grup, lumayan panjang, ujuk-ujuk wis jempol. Loh, jenengan kowe jempol ki wis maca apa urung? Wong urung maca wis apa? Jempol. Baca dulu, bener apa enggak? Sudah ngasih jempol. Ini adalah prinsip yang kedua. Prinsip apa? Ilmu dalam bermedsos. Coba langkah-langkah itu coba kita ulang lagi. Langkah pertama apa? Kok niat? Ini kita lagi bahas prinsip kedua. Langkah-langkah 3 itu apa tadi yang pertama? Benar atau tidak. Yang kedua? Bermanfaat atau tidak. Yang ketiga? Disebarkan di komunitas terbatas atau untuk khalayak umum. Termasuk ketika kita akan nge-share ceramah, cuplikan ceramah, nggak asal ustadznya siapa. Jangan sampai kita mempromokan ustadz yang banyak masalahnya. Kalau ustadz yang nggak pernah keliru nggak ada. Ustadz pasti semuanya pernah keliru. Tapi ustadz yang bermasalah akidahnya, ustadz yang bermasalah pemahaman keagamannya, ini nggak pantas untuk di-share. Karena khawatirnya yang kita share mungkin benar,
yang kita share dari cuplikan ceramah itu mungkin benar, tapi orang awam yang mendapatkan sharing seperti itu, dia nggak begitu tertarik benar, dia akan googling, dia akan nyari ceramah-ceramah yang lain yang mungkin di ceramah-ceramah itu bermasalah. Ya, maka ini adalah prinsip yang kedua, yaitu prinsip ilmu dalam bermedsos. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji prinsip-prinsip yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.